Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Tiara lagi nih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping nilai-nilai Anika. Yuk kita simak yuk. Apa itu Anika? Apa sih Anika? Anika itu adalah singkatan dari A. Akuntabilitas, E. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Oke, kita masuk ke mind mapping Anika. Akuntabilitas. Setelah saya mendapatkan materi dari tutor dan membaca di modul, hal yang terlintas di otak saya tentang akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian ada mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, yaitu terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kerja, laporan kinerja. Kemudian ada aspek lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu dengan kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Dan ada 5 framework akuntabilitas. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu melakukan implementasi monitoring kemajuan. Kemudian memberikan laporan secara lengkap dan utuh. Dan nomor 5-nya adalah memberikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan. Kemudian tentang nasionalisme. Nasionalisme tentu saja berkaitan erat dengan cinta terhadap bangsa dan negara. Menjadi dasar dari setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Kemudian tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Kemudian ada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang aparatur sipil negara, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Etika publik yang muncul di benak saya ketika membaca etika publik adalah baik buruk, benar salah perilaku dan keputusan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Untuk lebih rincinya ada dalam kode etik profesi dan juga kode etik PNS. Kemudian ada unsur-unsur modalitas dalam etika publik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dan pentingnya etika publik dalam kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Selanjutnya adalah nilai komitmen mutu. Komitmen mutu yang ada di otak saya akan menunjukkan tentang efektivitas dan efisiensi kinerja PNS. Kemudian ada manajemen mutu yang akan berorientasi pada kepuasan pelanggan, dan juga ada inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dalam hal ini efektivitas yang dimaksud adalah memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian efisiensi juga merupakan hal yang dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Untuk menjaga komitmen mutu diperlukan 5 hal ini. Yang pertama adalah goals atau tujuan, kemudian roles atau peran, procedures atau prosedur, relationship atau hubungan, dan leadership atau kepemimpinan. Karena komitmen mutu berorientasi pada kepuasan pelanggan, maka kita dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, beberapa teknik metode perbaikan mutu, yaitu yang pertama adalah plan, do, check, act. Kemudian yang kedua adalah diagram sebab dan akibat. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu akan merubah beberapa hal ini. Yang pertama adalah orientasi pada peraturan berubah menjadi orientasi pada publik. Kemudian cara kerja ABS, rutinitas dan asal-asalan akan menjadi orientasi pada mutu, bekerja secara baik dan benar. Kemudian sikap pasif akan berubah menjadi sikap dinamis, proaktif dan inovatif.
Kemudian cara kerja individualis dan egosentris, yaitu bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, akan menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Selanjutnya adalah anti korupsi. Korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Dari hal tersebut kita harus mempunyai yang namanya spiritual accountability. Dengan memiliki spiritual accountability, maka niat yang baik akan menimbulkan visi dan misi yang baik. Kemudian akan menjadi usaha yang terbaik dan juga hasil yang terbaik. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Hal tersebut dapat berperan dalam pemberantasan korupsi karena merasa tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan akhlak dan moral. Beberapa nilai dasar anti korupsi yang sudah saya pelajari yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Berikut adalah penerapan Aneka dalam kehidupan sehari-hari saya. Melakukan diskusi keperawatan mengandung nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Melaksanakan tugas sesuai tupoksi dalam SK juga mengandung nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 mengandung nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mengabdi kepada negara sesuai dengan profesi. Hal tersebut mengandung nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut mengandung nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Nilai-nilai Aneka sesungguhnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, karena menjadi berintegritas adalah hak setiap orang.